Episode terakhir dari season pertama kemarin memperlihatkan bahwa Yeshu akan membentuk sebuah tim profesional dari warnet tempat dia bekerja. Tim yang kebanyakan diisi oleh pemain pemula dengan bakat yang luar biasa. Misi pertama yang dilakukan oleh Yeshu adalah merekrut beberapa anggota baru. Mereka sudah memiliki Bausi dan Tangro, tapi sebuah tim profesional butuh setidaknya 6 pemain utama. Tapi dengan memanfaatkan nama Lord Grim yang melegenda, tidak susah-susah lagi bagi guild Sing Sing menarik perhatian semua orang untuk bergabung. Hanya saja sebuah guild yang baru naik daun ini membuat guild-guild cabang dari tim papan atas merasa gelisah. Mereka mengirimkan mata-mata dalam misi mengacaukan pertarungan Yeshu melawan bos besar. Untung saja sang dewa pertempuran ini sadar kalau ada banyak musuh yang berselimut dan menyelinap. Ya kayak musuh dalam selimut lah gitu. Yeshu dengan gampang mengkick orang-orang pengacau itu dan membuat mereka semua kabur. Kecuali satu orang dengan nama asli Shu Boshan, seorang petinggi dari guild Blue Brock yang menyamar masuk ke dalam guild Sing Sing. 不会吧，这也看要假装新人吗？ Shu Boshan kembali ke pertemuan para pemimpin guild cabang yang masih resah karena rencana mereka gagal. Mereka makin stres kalau baru menyadari kalau orang yang ingin mereka jahati selama ini ternyata adalah Yeshu, sosok legenda yang dipercaya sudah pensiun dan tidak kembali lagi ke Glory. Namun karena kekompakan ditambah harga diri yang tinggi, tiap-tiap kapten tim tersebut setuju untuk bekerja sama demi menjatuhkan nama guild Sing Sing. Mereka mulai dengan menyebarkan fitnah serta mengincar salah satu bawahan mereka yang telah bergabung duluan kepada kelompok Yeshu. Fitnah lebih kejam dari psikopat ya. 你们能容忍它继续发展下去吗？把握住了咱们工会军。 Kita berpindah ke sebuah map yang dekat dengan perairan. Target mereka yaitu Qianseng. Salah satu bawahan yang berkhianat terlihat sedang berdiri lengah di tengah lapangan. Sepertinya dia tidak sadar kalau ada banyak pemain pro yang berkumpul dan bersiap mengepungnya. Namun satu-satunya pihak musuh yang sadar kalau taktik diam-diam ini akan gagal hanyalah Suboya. Pria itu tahu dengan jelas seberapa mengerikannya Yeshu ketika dia ingin mencoba balas dendam. Ketika penyergapan terhadap Qianseng dilakukan, tebakan Shuboyan mulai berubah menjadi kenyataan. Puluhan pemain pro yang muncul tiba-tiba tadi dihabisi secara mendadak oleh serangan gabungan Yeshu dan Sumucheng. 水下我们打不过职业选手，拼一把！ 就知道欺负小朋友抢过来。难道是？ Bahkan ketika beberapa dari musuh yang selamat mencoba kabur ke daratan, mereka sudah dihadang oleh Baushi dan teman-temannya. Benar-benar akhir yang sial untuk sebuah aliansi tim raksasa. Setelah penyergapan tersebut selesai dan berakhir dengan kekalahan, Yeshu memalak semua kapten tersebut dan meminta mereka untuk memilih memberikan wilayah pantai secara utuh kepada guild Sing Sing atau membayar sejumlah uang. Setelah diskusi yang cukup panjang, akhirnya hanya guild Blue Brock dan Tairani yang memberikan uang. Sisanya masih ingin bersembunyi dan menghajar Yeshu sekali lagi. Namun Yeshu bukanlah orang bodoh. Dia bahkan dengan santainya memanfaatkan Shuboyan untuk memberikan rencana rahasia guild lain. Hasilnya adalah seluruh guild yang berniat melawan balik malah rata diserang habis-habisan. Para kapten tim sadar kalau guild Blue Brock membeberkan lokasi mereka kepada Yeshu. Tepatnya adalah ulah Shuboyan sendiri. Akhirnya mereka melampiaskan kekesalan tersebut dengan menyerang guild Blue Brock sambil menfitnah Yeshu. Tapi tetap saja Yeshu tidak akan termakan fitnah segampang itu. Dia setuju untuk membantu Shuboyan ketika dia diserang oleh kapten tim lain. 会敢出卖人， 你怎么知道？ 你是不是搞错了？ Setelah semua rencana mereka ketahuan dan malah dibalikan oleh Yeshu, para kapten tersebut akhirnya setuju untuk memberikan uang kepadanya. Yeshu juga mendapatkan banyak material langka dan peralatan-peralatan bagus. 坐标1367579。不是吧？怎么回事啊？小心点，指挥风。 其他工会什么打算？ Jin berpindah menunjukkan sebuah lantai luas yang disebut oleh para pemain Glory sebagai wilayah Heavenly Domain, sebuah tempat yang dipenuhi oleh banyak monster kuat, namun sekaligus juga memberikan drop harga yang sangat berharga. Seluruh pemain profesional dari segala server biasa bertemu di lantai ini untuk saling bertemu dan bertarung. Di tempat ini pula, Yeshu akan mengeluarkan berbagai kemampuannya untuk mengumpulkan berbagai barang-barang bagus. Hanya saja kalau kita kembali mengingat gelarnya sebagai dewa pertempuran, Yeshu benar-benar bisa menjalankan semua misi dan quest yang diberikan
diberikan kepadanya tanpa masalah sama sekali. Tidak terhitung ada begitu banyak bos monster yang habis dibantai sendirian. Heavenly Domain memberikan 2 jenis misi kepada pemain yang berada di dalamnya. Yang pertama seperti yang kita ketahui adalah misi melawan monster. Namun yang kedua mungkin akan memberatkan beberapa orang, yaitu misi bertarung melawan pemain asli. 跑得倒快！我说，你这个孩子，你还有当狗腿的潜质，是不行！水里也能扑空。你还当会长悟性太单挑？你干嘛你？ Kita melompat ke beberapa hari sebelumnya. Musim dingin sudah berakhir dan orang-orang mulai beraktivitas dengan semangat kembali. Tangroo sebelumnya sempat mengambil cuti untuk pulang kembali ke rumah keluarga. Ketika dia sampai di warnet, dia melihat keramaian dari salah satu komputer yang tentunya sedang dimainkan oleh Yeshu. Yeshu sedang melakukan beberapa misi berburu monster. Setelah beberapa pembicaraan dengan Tangroo, Chen-Go, dan salah satu pelanggan warnet, Yeshu baru sadar kalau wilayah Heavenly Domain bisa dimainkan oleh banyak pemain dari arena yang berbeda. Ini berarti Yeshu yang sudah sampai di arena 10 tidak perlu menunggu teman-temannya yang masih berada di arena level bawah. 竞技场，走起！哎呀，总算。 Pertarungan antara Yeshu melawan banyak pemain random pun dimulai di wilayah surga. Tanpa mengetahui sejarah jelas identitas lawannya, para pemain terus saja berdatangan dan mati setelah melawan Yeshu. Kini karakter Lord Grimm yang digunakan sang dewa pertempuran ini sudah mencapai win streak 59. Bahkan banyak gosip yang mengatakan kalau Yeshu menggunakan cheat. Sok keras gitu. 我们也要努力追上。老大威武，可是真本事，君莫笑。 Kita berpindah ke sebuah tempat di wilayah surga yang kelihatannya cukup tersembunyi. Yekyu sedang berwaspada dan menekan insting sampai batas maksimal karena dia khawatir akan ada sergapan musuh. Bahkan Yeshu sampai salah mengira kalau Chen-Go adalah musuh dan hampir saja menyerangnya. Kedatangan Yeshu kali ini adalah untuk bertemu salah satu tim kapten baru yang terkenal sangat kaya bernama Lolan. Lolan datang bersama beberapa temannya dan mengaku kalau mereka ingin masuk ke liga profesional. Singkatnya, setelah berdiskusi satu sama lain, Lolan mengajak Yeshu untuk bergabung ke dalam tim mereka. Namun Chen-Go segera pasang badan dan berkata kalau Yeshu sudah memilih untuk bergabung dengan Guild Xingxian. Untungnya Lolan adalah orang yang pengertian dan sadar dengan situasi. Dia pun lebih memilih menarik kembali tawaran itu. 再连线，你就先不打扰了。 Kita pun berpindah untuk melihat keadaan Lolan dan teman-temannya di dunia nyata. Mereka semua masih ragu-ragu dengan fakta bahwa Lord Grimm adalah sang dewa pertempuran yang bersembunyi di server 10. Namun kalau misalnya pengakuan tersebut benar, Lolan lebih memilih untuk menjadi sekutu Yeshu daripada harus menjadi musuhnya. Kemudian kita berpindah lagi ke warnet tempat Chen-Go dan Yeshu bermain samping-sampingan. Chen-Go sempat terpikir kalau Yeshu pasti akan lebih bahagia kalau bergabung dengan tim yang dipimpin oleh anak super kaya daripada harus bergabung dengan tim dadakan yang markasnya saja adalah sebuah warnet. Meskipun begitu, Yeshu sangat menghargai bantuan dan tawaran Chen-Go selama ini. Dia sudah bertekad untuk terus bergabung dengan tim Xingxi dan maju ke liga profesional. 我说咱们的战队老板啊，他们条件确实挺好的。叶修， Ketika mereka login lagi di wilayah surga, mendadak Yeshu dan Chen-Go disergap oleh 3 orang asing. Yeshu menduga kalau pihak musuh merupakan pemain profesional dari Guild Excellent Era yang menyamar. Yeshu memikirkan sebuah ide gila yang ternyata sangat efektif. Dia meminta Chen-Go untuk naik ke sebuah tower batu dan menunggu di sana. Setelah Yeshu memancing seluruh musuh ke lokasi yang ditetapkan, tiba-tiba sang dewa pertempuran ini menunjukkan gerakan yang luar biasa memukau. Yeshu sampai menggunakan akun Chen-Go bersamaan dengan akunnya untuk melawan 3 pemain profesional tersebut. 鼠标给我。射线！怎么回事啊？ 我们撤。 Taktik tersebut berjalan dengan sukses bahkan sampai membuat para pemain Excellan berpikir kalau karakter Chen-Go itu digunakan oleh Su Mucheng. Namun kecurigaan tersebut berakhir karena Su Mucheng sendiri sedang berjalan dengan santai di koridor markas mereka.
Scene kali ini menunjukkan kesepakatan antara Yeshu yang tiba-tiba memilih untuk bergabung kepada guild milik Lolan. Namun ini tidak berarti dia masuk ke dalam jajaran tim utama. Tindakan ini dilakukan Yeshu agar dia dan teman-temannya bisa farming dengan santai di wilayah surga tanpa takut disergap oleh para pemain pro lain. Sebab semakin terkenal nama mereka, semakin tidak berani guild-guild musuh datang dan mencoba mengacau. Semua orang takut kalau nama tim mereka rusak karena akan dikira membuli Yeshu. Hanya saja guild Heavenly Justice terlalu senang dan segera menyebarkan berita ini kemana-mana. Yeshu mengingatkan kalau Lolan harus sedikit lebih tenang dan berpikir jernih. Kalau guild mereka terlalu terkenal, bisa jadi malah guild tersebut akan menjadi target penindasan oleh para pemain pro yang sakit hati. Setelah menasihati Lolan, Yeshu kemudian masuk ke grup chat yang berisikan seluruh pemain papan atas Glory. Hari ini topik yang sangat ramai di grup tersebut adalah berita bergabungnya Yeshu kembali ke guild Heavenly Justice. Dan yang paling heboh dengan masalah tersebut tentunya adalah Huang Xiaotian yang well banget. 特意把消息分成2部分了。知道你在家，哎，谁有他的隐身可见啊？ Dia terus saja menyepam chat di grup dan bertanya di mana Yeshu saat ini. Yeshu baru muncul setelah namanya disebut berkali-kali. Di sini kita bisa melihat betapa hormatnya para pemain papan atas di grup tersebut terhadap sosok dewa pertempuran yang dipuja-puja. Namun Huang Xiaotian tidak benar-benar peduli. Dia mengalihkan topik dan mengajak Yeshu untuk buy one. Yeshu menyanggupi tantangan tersebut dan memberikan kode ruangan untuk berduel. 马尔彤房间号。 Seluruh pemain yang berada di guild tersebut mendadak bergerak cepat untuk masuk ke ruangan itu. Mereka semua ingin tahu gaya pertarungan apa yang ditunjukkan oleh Yeshu dengan karakter barunya yang super langka. Kejadian login serentak para pemain pro ini membuat seluruh orang-orang di lobi global langsung kaget bukan main. Mereka tidak pernah menduga kalau semua idola mereka tiba-tiba login di satu tempat yang bersamaan. Orang yang paling kena mental karena kejadian ini sebenarnya bukan mereka, tapi si pemilik asli dari ruangan duel yang disebarkan oleh Yeshu, yang mana ternyata merupakan Lolan sendiri. Yeshu berjanji untuk melakukan latih tanding dengan anggota tim Lolan, tapi kali ini dia membawa pasukan pemain pro untuk menunjukkan kepada Lolan bagaimana situasi liga profesional yang sebenarnya. Huang Xiaotian langsung login dan turun ke arena, tapi dia terkejut karena karakter yang dihadapannya itu bukanlah Yeshu. Yeshu berdalih kalau dia baru mau main kalau Huang Xiaotian mau mencoba duel terlebih dahulu dengan Lolan. Lolan pada awalnya memang sangat tertekan, tapi berkat permintaan Yeshu, dia akhirnya setuju untuk meladeni Huang Xiaotian. 20秒的力量速度提升，拼命了，好厉害哦！第2次，只要反复的打下去，撑下去，一定撑过在那之前，尽快避开他。放手后倒是打得不赖。现在。 Pertarungan kali ini memberikan hasil yang seharusnya sudah bisa kita duga. Huang Xiaotian bisa mengalahkan Lolan tanpa perlawanan yang berarti. Setelah ini, sang Blade Master itu menagih janji Yeshu untuk berduel dengannya. Yeshu menggunakan seluruh keterampilan profesional yang dimilikinya dengan mudah. Meskipun level karakternya masih 52 melawan Huang Xiaotian yang sudah mentok di level 70, gerakan permainan Yeshu benar-benar luas dan menguras darah Huang Xiaotian sedikit demi sedikit. 我能这样不假思索的打中人？哎呦，好厉害，好厉害！反人皇兽不会就这样被连到？这什么破连招？啊，太无耻了！各职业的，再见！还没完呢，看见没？是崩拳，下一招，这么大动静都没反应，这样不假思索的打成连击的，谁有反人的操作空间？ 暗夜斗篷，落梦斩。 Duel yang ditunggu-tunggu antara Yeshu dengan akun barunya melawan Huang Xiaotian akhirnya dimulai. Kita akan melanjutkan part di mana sebelumnya Yeshu berhasil menekan posisi Huang Xiaotian sampai tersudut. Tapi dengan ketekunan dan kemampuan luar biasanya sebagai pemain profesional, Huang Xiaotian akhirnya sanggup membaca seluruh taktik yang digunakan Yeshu dan membalikan serangannya. Pertarungan yang tadi terlihat sangat tidak seimbang itu mulai terasa menegangkan. Sang dewa pertempuran mulai terdesak dan kesulitan untuk mengimbangi serangan Huang Xiaotian. Apalagi kalau sampai dengerin ocehan mulut si Blade Master itu, jadi makin gak fokus buat mempertahankan posisi dengan serius. Tapi entah bagaimana Yeshu berhasil menipu Huang Xiaotian dengan sebuah Shadow Clone. 影分身，什么？减自负。
Meskipun jarak level antara akun Yeshu yang baru dengan akun Huang Xiaotian sangatlah jauh, tapi jenis karakter tanpa kelas ini benar-benar sukses membuat pemilik akun level dewa sampai kesulitan. Ditambah lagi ternyata kalau selama ini Yeshu ngemut suara Huang Xiaotian, makanya dia bisa fokus main tanpa harus ngedengerin bacotan yang aneh-aneh. Huang Xiaotian mengajukan protes dan minta pertandingan ulang, tapi berbagai pemilik akun level dewa tiba-tiba sudah ngantri di depan arena. Mereka juga ingin merasakan pertarungan serius melawan karakter tanpa kelas yang sangat unik tersebut. Kedatangan seluruh pemain papan atas ini ternyata juga diikuti oleh anggota Guild Excellent Era. Mereka tidak sadar kalau ternyata mereka dijadikan umpan agar berita mengenai identitas Yeshu semakin tersebar di mana-mana. Keesokan harinya pihak wartawan mulai menyebarkan berita mengenai pertarungan di arena tersebut, yang tentu saja membuat manajer Guild Excellent Era marah besar. Sebab ini sama saja dengan mereka membantu mengiklankan nama Yeshu dan Guild Heavenly Justice secara gratis. Sang manajer tersebut akhirnya turun untuk memberikan klarifikasi kepada para wartawan yang mendatangi markas mereka. 家是对君莫笑加入一展天下公会吗？ 尤其他在君莫笑是叶秋。 Tapi kita tidak perlu khawatir dengan semua berita yang simpang siur di kota tersebut. Semua strategi rumit dan memusingkan sudah diatur oleh sang master sendiri. Yeshu merencanakan semua keributan ini dengan tujuan mempromosikan guild milik Lolan agar lebih terkenal, sekaligus agar dia bisa farming dengan santai di wilayah surga tanpa takut diserang tiba-tiba. Karena beritanya sudah menyebar, Yeshu ingin langsung masuk ke wilayah surga bersama dengan Chen Go untuk memeriksa keadaan. Di sana mereka melihat ada guild Blue Brock yang memancing sebuah bos monster level atas untuk dikalahkan sendiri. Tidak lama kemudian juga muncul Guild Excellent Dynasty dan Help Garden yang ingin ikut campur. Sebuah ide terbesit di dalam kepala Yeshu dan seketika dia malah menampakkan dirinya. Ternyata memang benar kalau orang-orang ini tidak berani menyerang Yeshu karena takut nama guild mereka akan jelek. Yeshu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadu domba ketiga guild yang terkumpul di sana dan membuat mereka saling serang. Tujuan kedatangan Yeshu kali ini adalah untuk mengumpulkan rampasan perang dari pemain yang mati.他工会的人随时会到。别人拾荒都是等着有人过。 Hanya saja, tujuan tersebut tiba-tiba berubah setelah rampasan yang akan dikumpulkan Yeshu tiba-tiba dibawa kabur oleh seorang pemain bermasker. Orang ini dikenal sebagai Gold Killer karena selalu mengambil peralatan pemain lain dan kabur begitu saja. Yeshu bersama dengan Chen Go berlari mengejar Gold Killer hingga sampai ke sebuah gudang. 火焰斩吗？ 您的手速是有多快？没关系，老兄，你不看新闻的吗？ 不对，不是斩。 Namun, belum sampai Yeshu mengambil semua barang rampasan yang dia inginkan, seorang pemain wanita dari Guild Excellent Dynasty tiba-tiba datang dan menuduh Yeshu bekerja sama dengan God Killer. Seluruh orang yang ada di gudang tersebut segera maju untuk menyerang mereka bertiga. Yeshu dan God Killer memang bisa kabur, tapi Chen Go tertangkap dan dihajar hingga mati. Bahkan senjata kesayangannya juga ikut dirampas paksa. Yeshu yang sepertinya kasihan dengan Chen Go akhirnya kembali ke Guild Excellent Dynasty dan mencoba mengambil kembali senjata kesayangan bosnya itu. Tetapi hanya menyerang Jin Xiang, gadis berambut pink yang mengambil senjata Chen Go. Yeshu juga mendapatkan beberapa perlengkapan level emas yang langka dan sangat mahal. Jin Xiang mengadu kepada kapten timnya. Biasalah cowok yang langsung luluh kalau dimohon-mohon sama cewek. Langsung saja datang bawa pasukan berjumlah 20 orang untuk menyerang balik. Yeshu berlari dari kejaran musuh bersama dengan Gold Killer. Ketika hampir terjebak, Yeshu tiba-tiba dibantu dengan kedatangan Lolan bersama dengan teman-temannya dengan akun baru. Meskipun musuh berjumlah 20 orang, mereka tetap saja tidak sanggup mengatasi kemampuan Yeshu dan God Killer. Ditambah lagi dengan Lolan dan teman-temannya yang sedang berlatih untuk maju ke liga profesional. Si kapten ini balik mengadu ke kapten tim utama Excellent Era alias Sun Xiang, yang kemudian mengakibatkan anggota utama dari roster pemain turnamen papan atas turun untuk menyerbu Yeshu. 有队人来了，才 好像没有追兵了。 Kedatangan Sun Xiang bersama dengan 4 orang temannya membuat Lolan dan God Killer cukup terkejut. Meskipun Yeshu bisa langsung tahu dengan jelas siapa saja yang menjadi musuhnya kali ini.
Anggota tim Excellent Era sepertinya sangat membenci mantan kapten mereka ini. Namun Yeshu berhasil memprovokasi mereka semua dan membuat Sun Xiang sampai terjebak dengan sebuah serangan diam-diam. Sun Xiang dan bawahannya terlalu terobsesi dengan permainan duel sampai mereka tidak sadar kalau Glory adalah game yang dimainkan secara berkelompok. Yeshu memanfaatkan hal ini dengan membuat mereka semua menyebar di berbagai arah. Yeshu mengincar 3 orang pemain Excellent Era yang salah satunya adalah Li Hao. Sementara Lolan dan yang lainnya akan mengatasi 1 orang lain. Cold Killer diminta untuk mengalihkan pandangan Sun Xiang karena dia memiliki kecepatan yang luar biasa. Oh. 神圣之火！张家兴， Hasil strategi yang ditampilkan oleh Yeshu ini benar-benar membuat komposisi serangan musuh menjadi gagal total. Satu persatu pemain berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Yeshu. Dia bahkan masih sempat memberikan perintah dan gerakan kepada anggota tim Heavenly Justice. Sun Xiang sang kapten tim bahkan baru sampai setelah anggota timnya ada yang mati dan tidak bisa dibangkitkan lagi. Li Hao akhirnya sadar kalau keegoisannya terlalu besar sampai membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Kali ini dia tahu kalau mantan kaptennya itu sangatlah benar dan jelas. Dia berniat untuk membantu Sun Xiang kabur dari pertarungan kali ini, tapi kaptennya malah keras kepala dan menyerang sendirian tanpa peduli dengan ucapan orang lain, mengakibatkan kekalahan bagi semua orang. Berita fitnah mengenai Lord Grimm yang bekerja sama dengan Gold Killer sang maling akhirnya tersebar ke seluruh server. Bahkan aliansi besar dari 3 guild yang kemarin diadu domba oleh Yeshu saat ini memasang sayembara. Siapapun yang bisa membunuh Yeshu, Chen Go juga Lohan dan teman-temannya akan mendapatkan hadiah yang besar. 1 kali membunuh Yeshu akan mendapatkan 500 yuan. Total hadiah maksimal yang didapatkan adalah 170.000 yuan alias 350 juta rupiah. Wow, bisa buat upgrade studio Cakradeva. Tapi Yeshu yang menjadi target sayembara ini sama sekali tidak akan ambil pusing. Dia bahkan punya rencana yang bagus untuk mengambil semua hadiah sayembara itu untuk dirinya sendiri. Yeshu menghubungi kenalannya yang fokus memburu orang-orang untuk sayembara. Kemudian sengaja mengalah dan hadiahnya akan mereka bagi rata. Rencana licik super cerdik yang dijalankan Yeshu bersama temannya ini berjalan dengan lancar, mengesampingkan akun Yeshu yang tidak boleh dibunuh karena akan mengganggu win rate. Teman Yeshu yang memenangkan sayembara itu mendapatkan hadiah sejumlah 150.000 yuan atau sekitar 300 juta rupiah. Uangnya sebanyak itu sebenarnya bukan masalah untuk bos tahu, pemilik klub esport Excellent Era. Tapi sayembara itu segera dihapus karena akan terus merugikan mereka kalau tetap dilanjutkan. 家是又输了呗。 一条生路啊！ 怎么了？ Ketika esok hari ketika toko-toko baru saja dibuka, seorang pria berjas datang mengunjungi warnet Xin dan bertanya mengenai Yeshu. Chen Go mengantarkan orang tersebut sambil memasang wajah bingung. Dia kayak kenal dan akrab banget sama muka orang di sampingnya itu. Ya jelas saja karena pria yang bersama Chen Go saat ini adalah bos Excellent Era tahu. Chen Go meninggalkan mereka berdua untuk berbicara satu sama lain. Setelah mengobrol basa-basi mengenai masa lalu, Tao mengajak Yeshu untuk kembali ke Excellent Era sebagai pelatih, kemudian maju kembali menjadi pemain utama untuk tim mereka. Yeshu sepertinya tidak ingin mengulang pengalamannya di tim yang sama. Dia memilih untuk tetap berada di warnet Xin bersama dengan teman-teman barunya. Yeshu telah menetapkan kalau dia akan membela tim baru ini untuk maju ke liga profesional tahun depan. Singkat cerita, setelah bicara banyak hal, Tao akhirnya paham kalau teman lamanya ini akan menjadi serius dengan apa yang dia bicarakan. Karena sudah saling kenal selama bertahun-tahun, Tao ingin memberikan hadiah sebagai ucapan terakhir sekaligus perpisahan mereka, termasuk memberikan akun level dewa milik Yeshu, Wan Antung Lev. Info aja nih guys, akun level dewa nggak pernah dijual ke pasar bebas karena legenda dan harga yang sangat super fantastis. Dikatakan kalau akun Wan Antung Live milik Yeshu paling tidak bisa bernilai 20 juta yuan atau sekitar 20 miliar rupiah. Hah? Benarkah itu? Aduh, kalau punya uang 20 miliar ngapain ya? Andai-andai dulu lah. Namun Yeshu sudah membulatkan tekadnya. Dia tidak ingin kembali menggunakan akun yang sudah mengakhiri karirnya bersama dengan tim Excellent Era. Sebagai gantinya Yeshu meminta akun Dancing Rain yang dipakai oleh Su Muncheng.
atau benar-benar menghargai Yeshu seperti saudaranya sendiri. Dia teringat bagaimana Su Mucheng menjadi salah satu pemain paling cocok yang pernah bersanding dengan Yeshu. Bahkan combo mereka berdua sempat dinobatkan sebagai pasangan terbaik dalam Legal Glory. Tao pun akhirnya setuju untuk memberikan akun Su Mucheng secara gratis kepada Yeshu. 再见。 Kita berpindah menuju scene di mana Yeshu kembali login ke game. Saat ini dia lagi-lagi ditemani oleh Chen Go. Namun ketika mereka baru saja berhasil masuk ke map, tiba-tiba Yeshu dan Chen Go diserang oleh sekelompok aneh tak dikenal. Yeshu yang biasanya langsung tahu siapa yang mengincarnya kali ini benar-benar tidak mengetahui apapun. Satu-satunya tebakan Yeshu adalah mereka ini merupakan orang yang ikut sayembara, tapi tidak sadar kalau sayembara tersebut sudah dicabut. Yeshu terus saja menghindar dari kepungan orang-orang ini. 看你往哪儿跑！ Setelah melakukan berbagai gerakan, Yeshu akhirnya bisa menemukan sang komandan tim yang ternyata merupakan teman lamanya sendiri. Pria berjubah dengan kelas Warlock itu adalah Wei Chen. Yeshu memberitahu kalau sayembara yang mereka ikuti itu sudah dicabut sejak lama. Namun Wei Chen tidak peduli dan malah menyerang Yeshu ketika dia sedang lengah. Chen Go awalnya kesal karena Wen Chen terlihat begitu licik dan tidak punya harga diri. Namun Yeshu akhirnya mengungkapkan identitas asli Wen Chen yang begitu mengejutkan. Wei Chen adalah mantan kapten tim Blue Rain sekaligus mantan pemilik akun level dewa Swoksar. 你要知道他是谁就不。 Kembali ke wilayah puing-puing, Yeshu menyusun rencana agar mereka bisa keluar dengan selamat dari kepungan orang-orang Wei Chen. Lagi menghindar melewati bangunan dan kejaran musuh, Yeshu memanggil Ivan untuk datang memberikan bantuan. Karena posisinya tidak diketahui, Ivan bisa bebas mendekati Wei Chen dan mengunci gerakannya. Meskipun Wei Chen membawa lebih banyak orang daripada Yeshu, sang dewa pertempuran ini masih sanggup membalikan keadaan dan menghabisi seluruh musuh-musuhnya. Saat ini yang tersisa hanyalah Wei Chen sendiri. Berlari ke sana kemari sambil menyelamatkan nyawanya. Wei Chen membawa senjata perak yang super langka dan benar-benar berharga. Maka dari itu dia tidak mau sampai mati dan senjatanya tersebut dicuri. Namun takdir berkata lain untuk mantan kapten tim raksasa ini. Yeshu benar-benar tidak menahan diri dan membunuh Wei Chen tanpa ampun lagi. Bahkan dia juga sempat mengambil senjata perak tersebut dan menyimpannya sendiri. Wei Chen yang sangat kesal langsung saja spam chat Yeshu dan memintanya untuk membalikan senjata tersebut. Namun, alih-alih menanggapi keluhannya, Yeshu malah berbicara mengenai masa-masa kejayaan mereka bermain di turnamen. Wei Chen dulunya adalah kapten yang sangat hebat, hingga akhirnya dia kalah dari Yu Wenzo yang kemudian naik menjadi kapten utama. Wei Chen lebih memilih untuk pensiun karena merasa dirinya sudah tidak pantas lagi. Namun Yeshu melihat sebuah potensi besar dari teman lamanya itu. Berkat bakat, negosiasi, dan rayuan maut Yeshu yang tidak tertanding, Yeshu akhirnya berhasil merekrut satu pemain legendaris untuk menemaninya maju ke liga profesional tahun depan. 你要是把他既然决定了，就过来我们这边呗。除此之外，还有什么？时隔几年后， 本大爷要 Yeshu bersama dua teman wanitanya Chen Go dan Tang Rou sedang makan-makan di ruang utama. Chen Go tampaknya begitu senang karena pembentukan tim resmi mereka berjalan dengan lancar. Namun setelah mereka pindah ke ruang latihan, wajah Chen Go yang awalnya berseri-seri malah berubah jadi kusut. Mbak-mbak pemilik warnet ini rupanya stres karena teringat pembicaraannya dengan Lolan. Mereka berdua sempat mengobrol mengenai bagaimana cara mendaftarkan sebuah tim resmi untuk masuk ke turnamen profesional. Lolan merupakan anak dari pengusaha kaya yang tak punya masalah sama sekali dengan ruang latihan atau pendanaan tim. Tapi Chen Go yang cuma punya warnet khawatir kalau tim mereka akan dianggap tidak siap dan malah kena diskualifikasi. Untungnya Yeshu sudah memikirkan hal tersebut jauh sebelum Chen Go stres saat ini. Yeshu sudah menetapkan kalau tim mereka akan mendaftar ke turnamen melalui jalur cadangan, arena, tantangan, atau yang biasa disebut sebagai arena kebangkitan. Ada dua jalur untuk masuk ke turnamen profesional. Yang pertama adalah menggunakan jalur resmi, kemudian adalah masuk ke arena kebangkitan melawan tim-tim papan atas yang tersingkir dari musim berikutnya. 来参赛。挑战赛站到最后的都是职业队，职业队比起
Arena tantangan ini sangat sulit dimenangkan karena selalu dimenangkan oleh tim papan atas, makanya disebut sebagai arena kebangkitan. Setelah bicara mengenai pembentukan tim, Yeshu memutuskan kembali ke Glory untuk menyelesaikan sesuatu. Dia pergi ke wilayah pantai yang sebelumnya menjadi tempat penyergapan besar-besaran. Yeshu sudah setuju untuk tidak masuk lagi ke wilayah tersebut asalkan guild-guild yang berkuasa di sana setuju untuk memberikan sejumlah uang. Maka dari itu kedatangan Yeshu kali ini membuat semua orang di sana terkejut. Suboyan yang sudah mengenal Yeshu sebelumnya akhirnya muncul sebagai perwakilan dari aliansi tersebut. Yeshu bertanya mengenai rencana yang dilakukan oleh aliansi guild-guild di arena tersebut. Suboyan yang ogah-ogahan awalnya tidak mau memberikan informasi apapun, tapi akhirnya dia mengatakan kalau aliansi sedang berusaha melawan bos monster Topaz Knight, tapi selalu kalah meskipun sudah bertarung 3 kali. Yeshu mengumpulkan seluruh member guild Sing Sin yang aktif dan mengajak mereka untuk menghabisi bos tersebut. Walaupun Yeshu sadar ada banyak mata-mata di dalam guildnya, dia tetap menyebarkan pengumuman tersebut tanpa ragu-ragu. Berkat arahan yang luar biasa dari Yeshu, ternyata baru diketahui merupakan satu dari 4 ahli strategis terbaik di Glory. Guild mereka berhasil mengalahkan bos monster Topaz Knight tanpa masalah sama sekali. Bahkan Yeshu berhasil mengusir para pengganggu yang mencoba mengacaukan rencananya. 怎么不一样？是超越会长，星星公会跟我们不一样，我们扛不住 BOSS。 起火攻击！ Yeshu meminta Bong Zidang Taro untuk menjadi pengalih dan pergi ke suatu tempat, sementara para pengacau tersebut berlari menyusul mereka. Yeshu kembali lagi ke wilayah surga dan bertemu dengan Suboyan. Yeshu berkata kalau dia hanya ingin bertanya mengenai bagaimana bentuk sistem pergundangan guild-guild profesional, karena guild baru yang dikepalai oleh Yeshu sudah mulai berkembang dengan baik. Yeshu beranggapan kalau mereka membutuhkan harta yang banyak dan sistem pengaturan yang bagus. Suboyan memang terlihat ogah-ogahan dan tidak mau berurusan lagi dengan Yeshu. Namun akhirnya dia tidak punya pilihan lain dan setuju untuk membantu Yeshu mengatur sistem pergudangan guild mereka. Scene berpindah dengan menunjukkan bagaimana aliansi super besar yang terdiri dari 8 guild raksasa bergabung untuk mengalahkan bos monster. Mereka semua tahu kalau ketika mereka saling bertengkar, Yeshu akan datang tanpa diundang dan pulang tanpa diantar. Emangnya jelangkung. Lalu mencuri bos monster tersebut dari mereka. Meskipun seluruh petinggi dan pemain profesional itu sudah setuju untuk saling bekerja sama, ternyata mereka masih belum sanggup untuk mengalahkan rencana dari sang ahli strategi kali ini. Yeshu meminta Wei Chen untuk menyamar sebagai anggota Blue Brook dan pura-pura berkhianat. Akhirnya, para kapten dari 8 guild raksasa itu saling menuduh kalau guild Blue Brook sudah mengingkari perjanjian. 兰希格公然破坏约定。那么 BOSS 最终归。 Yeshu datang menemui kapten tim Samsara dan Blue Brook untuk saling bernegosiasi. Alih-alih mendapatkan bos, Yeshu disogok bayaran besar oleh para kapten tersebut. Saat ini mereka semua lebih memilih harga diri guild mereka daripada harta yang didapatkan dari bos monster. Sebagai gantinya, Yeshu harus mengklarifikasi masalah ini dan mengaku kalau Wei Chen adalah orang yang mengadu domba di 8 guild tersebut. 怎么能说是火坑啊？ 哎呀，你真是太无耻了，居然想让我下线那是什么呀？两位慢走啊！以后多关照。 Lalu Shin pun berpindah menunjukkan bagaimana Yeshu yang sebelumnya merupakan sang dewa dari para dewa, sekarang malah turun dengan akun baru lagi dan menyamar ke guild Tyranny Ambition. Yeshu menggunakan karakter dengan kelas main tank dan pura-pura sebagai pemain baru berbakat. Karena kemampuan Yeshu yang sangat memang hebat, Yeshu diundang langsung oleh sang kapten Tyranny untuk memimpin perburuan bos monster level max. Guild Tyranny Ambition ternyata bertemu dengan Guild Blossom Valley yang sama-sama mengincar bos monster tersebut. 不好！被打击熊图羡慕到了。 Yeshu awalnya turun tangan duluan menghadapi bos monster sambil dibantu oleh beberapa penyembuh. Namun semua penyembuh itu mendadak kalah oleh serangan dari pemain dengan nama karakter Dazzling Spring. Sama seperti Yeshu yang bisa bertarung dengan gaya profesional, Dazzling Spring dengan peralatan yang lebih bagus bisa bermain dengan hebat dan menyimbangi gerakan Yeshu. Kini arena bahkan seperti dimiliki oleh mereka berdua saja tanpa ada orang lain yang mengganggu. Orang-orang Blossom Valley mulai sadar kalau gaya permainan Dazzling Spring ini adalah mantan kapten tim
tim mereka sendiri yang belum lama ini pensiun, seorang pemain papan atas bernama Zhang Jiale. Karena akun Yeshu benar-benar masih baru dan peralatannya begitu ampas, Yeshu sempat mati sekali sebelum akhirnya dibangkitkan oleh seorang penyembuh. Pertarungan berlanjut lagi dengan seru dan memukau. Yeshu mengarahkan pemain Tairani dengan sangat baik sambil menahan bos. Dia juga sekaligus harus menghentikan pergerakan Zhang Jiale agar tidak berbuat terlalu jauh. Akhirnya Zhang Jiale berhasil dikalahkan dan Guild Tairani mendapatkan bos monster. 这样吧，那必须的，看我的招。 Zhang Jiale adalah seorang pemain papan atas yang kemampuannya diakui oleh siapapun. Namun sayang permainan yang begitu hebat tidak bisa mengimbangi keberuntungan yang buruk. Yeshu sempat mengajak Zhang Jiale untuk bergabung ke dalam timnya seperti Wei Chen. Namun Zhang Jiale tidak ingin bergabung lagi ke liga profesional seperti Yeshu. Dia masih ingin menikmati saat-saat bermain seperti ini sambil memperhatikan semua orang. 加油！你最好是能回来，我很纠结。 Adegan utama Guild Tairani Ambition kali ini adalah menghabisi sebuah bos monster kelas penyihir level max. Yeshu yang masih menyamar di dalam guild mereka pun diminta untuk membantu menyelesaikan misi tersebut. Ketika mereka semua sampai di jembatan tempat bos penyihir itu berdiri, tiba-tiba Zhang Jiale kembali muncul dan berniat mengacaukan rencana mereka. Yeshu maju lebih dulu untuk mengatasi Zhang Jiale. Sementara itu, dia menyerahkan urusan bos kepada kapten tim Tairani bersama dengan bawahannya. Singkat cerita, Yeshu masih kalah jauh apabila dibandingkan dengan peralatan Zhang Jiale yang lebih bagus. Namun Yeshu mendapatkan bantuan tak terduga dari seorang penyembuh yang sangat cerdas. Dia sampai naik ke atas jembatan yang hampir hancur dan menolong Yeshu di saat yang tepat. 我们一起下水。糟糕，继续上瘾啊！ Pertarungan mereka berdua dihentikan karena tujuan utama Yeshu sebenarnya sudah dicapai. Munculnya Yeshu dengan akun baru bukan karena dia sudah bosan dengan karakter Lord Grim. Yeshu sadar kalau anggota timnya masih kekurangan pemain hebat, sementara kebanyakan pemain berbakat sudah diambil oleh tim papan atas. Satu-satunya jalan bagi Yeshu untuk mencari orang baru adalah masuk menggunakan akun smooth dan mencari bakat-bakat tersembunyi. Karena Yeshu berniat mencari seorang penyembuh, dia menggunakan karakter main tank yang paling sering kehabisan darah duluan. Target penyembuh yang membuat sang dewa pertempuran ini tertarik adalah si tangan kecil penyembuh. Meskipun karakternya adalah wanita cantik berpakaian serba ungu, pemain di balik karakter tersebut adalah cowok tulen. 白花谷的人现在估计……抱歉，我还要再次抛弃他们。让队！是显化鸣人，显化鸣人又回来。冠军。 Yeshu menyerahkan urusan perekrutan pemain baru ini kepada Chengo, yang kemudian pada akhirnya dia juga harus turun tangan untuk berdiskusi bersama. Little Cold Hand ini sangat cerewet dan kritis terhadap apapun. Namun ini juga berarti kalau dia menanggapi tawaran masuk tim profesional ini dengan serius. Yeshu melihat bakatnya karena dia adalah penyembuh yang selalu datang membantu kapan saja. Namun Yeshu merasa kalau si Little Cold Hand ini masih perlu dilatih sedikit lagi sampai bisa cocok dengan gaya permainan seluruh anggota tim. 一个靠谱的好消息了。如果我们能顺利进入职业联赛， 目前在第10区。 Beberapa hari kemudian warnet tampak ramai karena orang-orang berkumpul untuk melihat sebuah turnamen yang cukup kontroversial. Tim Excellent Era yang dulu digadang-gadangkan sebagai juara bertahan kini memasuki masa kritis. Mereka terus saja kalah bahkan sampai melawan tim kelas bawah sekalipun. Di tengah keributan itu Yeshu dan Chengo rupanya sudah merencanakan sesuatu yang memperkuat kerjasama tim mereka. Hari ini Bauzi akan datang langsung dan menetap di kota mereka. Juga ada sang mantan kapten Blue Rain Wei Chen yang akhirnya kembali serius untuk masuk ke liga profesional. Chengo menunjukkan beberapa ruangan yang akan mereka gunakan sebagai latihan. Ada juga sebuah ruangan rapat yang dipakai untuk mendiskusikan strategi. Mereka juga pergi ke sebuah mes yang disewa Chengo sebagai asrama. Keesokan harinya setelah semua orang membereskan barang-barangnya masing-masing, Yeshu mengumpulkan seluruh anggota tim untuk saling berkenalan. Kita bisa melihat kembali orang-orang yang dipilih Yeshu sebagai roster tim utama mereka. Ada Tangro dengan kelas Battle Mage, Wei Chen dengan kelas Warlock, Bauzi yang amburadul tapi menurut Yeshu punya bakat yang bagus dengan kelas Blower. Ada Loji seorang mahasiswa dengan kelas penyihir. Kemudian pemain Hode dengan kelas penyembuh bernama Anwenyi. 赢到最后就能一直。 Yeshu meminta mereka untuk saling bertanding dan mengetahui kemampuan masing-masing. Orang-orang akan semakin akrab dari hari ke hari. Yeshu berniat nge-push mereka semua sampai benar-benar siap untuk masuk ke arena kebangkitan dan memenangkan tiket menuju ke liga profesional.
星星公会在第10区发展好，三公会实力好弱呀！可以打出出其不意的材料的东西会跟上来。 Pertandingan musim ke-8 turnamen Glory sudah memasuki babak akhir. Posisi pertama diraih oleh tim Blue Rain dan disusul oleh Samsara. Sementara itu Excellent Era terus merosot jatuh hingga ke posisi 19 dari 20 tim yang bertanding. Tim ini menjadikan Excellent Era masuk kepada tim yang akan tereliminasi secara otomatis untuk pertandingan musim berikutnya. Tindakan yang diambil oleh pihak manajemen Excellent Era cukup menegangkan, yaitu mengumumkan cuti yang diambil oleh kapten tim mereka Sun Xiang. Excellent Era mengadakan konferensi dan menyebutkan kalau Sun Xiang sedang sakit. Hal inilah yang menyebabkan kemampuan tim mereka menjadi menurun. Padahal orang-orang yang tahu mengenai situasi sebenarnya akan sadar kalau semua itu hanyalah alasan. Yesu menduga semua ini dilakukan demi mempertahankan fans dan sponsor Excellent Era. Orang-orang bisnis akan melakukan apapun agar uang mereka tidak kabur. Namun beberapa minggu setelah pengumuman resmi mengenai eliminasi Excellent Era tersebar, tim raksasa ini kembali mengadakan konferensi pers dan mengumumkan kalau Sun Xiang sudah sembuh dan kembali bertanding. 重新上回这个舞台，一起度过这段最艰难的日子。家是这城，你还开什么法？ Ada kemungkinan kalau Excellent Era sudah menemukan titik atau strategi yang tepat untuk menyelamatkan tim mereka. Setelah Yeshu dan teman-teman yang menonton acara tersebut, mereka pergi ke sebuah restoran untuk merayakan keberhasilan mereka dalam membentuk tim. Namun yang mengejutkan adalah Yeshu bertemu dengan Tao dan manajer tim Excellent Era di restoran yang mereka tuju. Kita tidak perlu menampilkan dialog mengenai basa-basi yang mereka bicarakan, karena semua itu jelas merupakan kepalsuan. Namun setelah Tao dan manajernya kembali ke markas mereka, Yeshu meminjam ponsel Wenchen dan SMS-an dengan mantan bosnya itu. Wenchen khawatir kalau Excellent Era akan menggunakan cara licik untuk menjatuhkan mereka di arena kebangkitan, atau yang lebih parah lagi mengatur pertandingan sesuka hati mereka. Dari percakapan singkat antara Yeshu dan Wenchen melalui SMS, tidak ada satupun yang membahas mengenai tindakan curang tersebut. Namun naluri Yeshu merasa kalau teman lamanya itu tidak akan mengatur pertandingan dengan curang. Setidaknya mereka akan menentukan semuanya di arena kebangkitan. 一人只会拿胜负场上的一切来说话。 哎，怎么样？怎么样？聊着。 Kembali lagi ke Tao yang sudah sampai di markas Excellent Era, bos pemilik tim dengan logo merah menyala itu memberikan sebuah tumpukan kertas berisi catatan kontrak kepada manajer timnya. Ternyata inilah rahasia dan strategi terakhir yang terpikirkan oleh Tao demi menyelamatkan Excellent Era. Dia mengundang seorang pemain papan atas 1 dari 4 ahli strategi Glory yang otaknya setara dengan YQ. 家世失去的，家世重回巅峰只是个小。